Pergi pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali dan kali ini obrolan UMKM ya di kesempatan hari ini ya untuk dulu galau-galau di mana berada ya. Dan obrolan UMKM kita kali ini mengenai Loka Kito ya tentang pop black ya. Seblak instan cuanki ya rasanya ngepop pedasnya blak-blakan ya bersama owner atau founder ini langsung ada beliau adalah Sukmasyah Ali Akbar ya dan pemilik atau founder dari Pop Black. Apa itu Pop Black? Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana beliau yang memulai usaha dan sampai sekarang tetap ya dengan usahanya sebagai pengalaman tuh dulu galau-galau di mana berada. Langsung baik kita bersua bersama. Kita panggil Cik Ali Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nama gitu Ali Akbar. Ali Akbar boleh. Iya, Ali jadi boleh. bagi ya. Asal mana Cik? Aku sebenarnya kalau asalnya nih ya Blasteran. Heeh. Wak baik. Iya, Wak ya. Blasteran aku tuh Wak. Jadi kalau ibu sih sebenarnya asli. Bukan dari luar negeri Pak nih? Bukan. Kalau Blasteran ingatnya luar negeri. Ya, Iya. Blasteran Sundo Palembang, Sundo Oh. Baturaja, Sunda Palembang. Iya. Kalau ibu sebenarnya wong Baturaja. Mm-mm. Nah, kalau bapak wong Sundo, tapi aku lahir di sana. Wajarlah kalau mengharam makanannya ke arah tradisional Sundo. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa cuanki seblak itu dari Jawa Barat Betul. asalnya kan dan dibawa ke Palembang ini dan beberapa daerah lainnya dan ini jadi lebih praktis lagi ketika dikemas dengan siap makan di kapan dia siap santap ya. Dan sejak kapan kita mulai merintis usaha? Mungkin sebelumnya ada usaha lainnya, mungkin bisa diceritakan, silakan. Sebelum lahirnya Seblak, Wak. Sebelumnya tuh memang kami jualan kayak keripik Raden. Keripik Raden ini nih keripik seperti biasa, keripik pangsit gitu nah. Keripik pangsit di 2000 kalau nggak salah sih
pernah resign dulu dari Begawe itu 2014. 2014 sampai 2016 ngerintis keripik. Nah di 2017 mulai Begawe lagi Cek, karena perekonomian naik turun ya, baru setelah merit di 2017 itu. 2018 pas sudah liburan ngajak istri main pulang mudik lah ke Garut ya, makan di sana kesana kesini. Ternyata wong rumah nih seneng makan cuanki di pinggir jalan. Kalau di sana kan cuanki itu pakai apa namanya yang digendong itu. Iya, kata cuan kita cari cuan jalan kaki. Nah betul, cari cuan jalan kaki. Kalau bahasa kita di sini kan cuanki itu mirip-mirip kayak bakso ya. Iya. Nah kalau di sana tuh cuanki, tapi memang agak berbeda sih makanannya. Nah ternyata dia nih senang makan itu. Coba-coba kami iseng-iseng lah pulang dari sana tuh buat di rumah. Kebetulan waktu itu tuh lagi ada acara keluarga dan ternyata keluarga seneng juga. Tahun berapa tuh, tahun 2000? 2017 2018 itu. Belum rame-ramenya di Palembang ya? Belum. Iya. 2018 tuh masih belum tahu. Wong Batu Raja Bay masih bingung apa dia cuanki. Sebelah belum ada. Iya. Itu. Makanya dari situ coba-coba kami masak lagi ini untuk keluarga nih kan. Disenengi. Nah, terpikir dari situ karena hobi kami ini memang kalau weekend jajan, kayak kesana kesini nih. Coba kami analisa pasar di sana, ternyata memang budak-budak riset riset itu lumayan dari 2018 sampai 2010 2020 pasca Covid. Cocok pula Covid nih, wong ini seneng makan di rumah. Cek itu nah. Cak mana caranya kita nih nak jualan, perlu duit kan waktu itu kan. Ternyata dicoba-cobalah instan seperti ini. Dulu tuh belum ada kemasannya, masih polos, bukan seperti ini. Pakai plastik yang biasa. Pakai plastik biasa, pakai paper bowl biasa, Cek. Wah, itu tapi itu jual berapa di awal-awal tuh? Awal-awal 10.000 karena kita nak cepet kan. Jadi mereka tinggal seduh bayar di rumah. Ternyata permintaannya lumayan banyak. Wah. Nah dari situ 2021 karena usaha tuh ya biasa-biasa baik, ada permintaan kami buatkan. Itu karena kan kita delivery baik, udah buat kayak tempat itu. Nah dari situ iseng-iseng lah kawan-kawan kuliah nih nyicip juga. Kebetulan kawan kuliah ini begawe di Hypermart. Katanya coba buatlah katanya pengajuan masuk ke sana. Cobalah kami lengkapi syaratnya dan ternyata masuk di 2021 tuh di Hypermart. 2022 kebetulan memang keluarga istri nih. Sebelumnya saya di KI kan, keluarga istri ini memang keluarga besar KI Kak. Wah, nah dari situ mereka juga nyicip nih di Hypermart. Ternyata mereka ngajak coba masuk juga ke beberapa tenan lah ya. Beberapa tenan gitu. Dan ternyata masuk, sampailah sekarang sudah ada di kereta api seperti itu, Bro. Dan itu menjadi favorit ya. Sementara ini alhamdulillah kalau untuk pembuatan mie kemasan tadi, selain mie kemas ya. Untuk yang kita pembuatannya dari Sumatera ya termasuk bisa bersaing lah dengan mereka produk-produk dari Jawa dan tapi kalau dijingok dari kemasan kan menarik ini, ada warnanya abang, itu menandakan memang pedas ya. Benar. Warnanya memang kalau sebelah kan identitasnya memang pedas. Tapi dipadukan dengan cuanki tadi. Betul. Jadi di sini kalau dikasih air panas ngembang dia. Ngembang dia. Jadi dia tuh agak kalau cuanki itu agak lembek-lembek itu. Tapi itulah yang bikin ciri khasnya dia. Kalau seblak itu kan biasanya wong tuh pakai kerupuk, Wak. Ini tidak pakai kerupuk itu karena judulnya juga seblak instan cuanki. Coba tunjukkan dulu logonya tuh. Nah, kemasannya. Ini kemasannya. Nah, kaget salah beli pula Om. Tapi nak hati saingannya? Alhamdulillah belum ada. Jadi kalau yang bentuknya kemasan CNI kan? Jadi kalau kawan-kawan RRI nak belanja ini iklan boleh, Wak. Jadi kalau kawan-kawan RRI nak beli nak nyobo ini, Wak, kita lah ada di 7 Days seluruh Sumatera Selatan, Linggau sampai Lampung gitu sudah ada seluruhnya, termasuk Hypermart. Tapi kalau kawan-kawan RRI lagi naik kereta, nah ada pulau di setiap kereta. Kita sudah kereta sementara ini ada di kereta Palembang, Linggau sama Palembang, Lampung, Wak. Gitu. Caranya praktis, cuman diseduh air panas. Caranya tinggal buka, kemasannya kan ini masih kemasan nih. Nah kita buka segelnya, langsung buka. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sihir. Nah setelah itu langsung buka bumbunya, Wak. Langsung buka bumbu, taburin kucingnya. Tinggal masukin kayak kita buat
pop mie ya, ya, oke, tinggal seduh ya, wae. oke, Nah, ini oke. sendoknya sudah ada. Oke. Terus juga sukuronya ada. Ya galo-galo ya. Ada tahu geprek dan cuanki. Oke, lengkap jadi ya. Lengkap. Jadi ini kalau kita makan pop mie bae, makan mie kan. Tapi kalau kita makan pop black ini insya Allah kenyang, Wak. Oke, ini sudah di apa ya, misalnya kan dirasakan oleh kawan-kawan atau gimana? Iya, sebelumnya pasti kita riset tadi, Iya. riset ke keluarga, riset ke kawan-kawan dan ternyata welcome gitu. Nah, termasuk juga riset desain pula sama kawan-kawan kuliah tuh lah, Wak. Kita ngobrol-ngobrol mana sih biar desain kita luar bagus dan kebetulan memang kawan-kawan ini yang sudah terbiasa desain lah ya. Jadi alhamdulillah dapat desain kawan-kawan juga yang lebih menarik gitu, Pak. Oke. Lahirnya desain tadi. Jadi ada Daya ketertarikan, daya tarik benar, ya. karena kalau zaman ini nih kalau kita desainnya basing-basing Iya. tapi produknya bagus, Nggak dibeli wong. kurang tertarik. Iya. Karena pandangan uang pertama untuk makanan ini di mata dulu, Pak. Ya. Setelah Jadi sudah itu desain baru wong teraso. baru kerasa, sudah menarik baru make cicip. Oke. gitu. Dari 10.000 sekarang harganya? 10.000 sekarang harganya karena sudah di 2025 lah, dolar lah naik, emas Iya, udah naik, banyak. Beras juga naik. Jadi sekarang kalau di Hypermart sama Iya. Seven Days tuh sudah di 20.000. Oke ya. Oke. Kalau di kereta api 25.000. Oke ya. Oke, kalau itu kita berendang dulu ya nih, karena kita akan cek untuk modulasi kita dan juga untuk galo-galo. Silakan nanti betaken di sini 0711351656. Pertanyaan di batu hewan langit biru di atas sana bercampur dengan sungai dan angin ngalir lo suara tugu kota berasa gagal mengucapkan selamat karma telah tenggelam bulan berganti datang alangkah indah memandang di sekitar ceramah udara beribu layang-layang bercumbuan bergerbang balik di sepanjang badan dia hutan lagi di batu lo gadis cinta dan rapi kurban siapa saja kamu berkata bertanahi di batu kaca lo gadis cinta senyum siapa saja
lo suara tubuh kota berasa kabar mengucapkan selamat datang. Kalau mati aku tenggelam, bulan diganti dalam alangkah ilah kemudahan di sekitar ceramah bukan beribu burung layang-layang bercanduan berbiru balik di sepanjang jalan badan dia bertahan di batu hati. Lo gadis cilik berdandan rapi pulang, siapa saja kan berkata bertahan di batu hati. Lo gadis cilik tersenyum ramah pulang, siapa saja kan berkata oh hilang. Ya, kembali dengan Loka kita, obrolan UMKM dengan tema cara praktis menikmati kuliner Nusantara bersama Pop Black yang seblak instan cuanki. Dan ada foundernya langsung yang hadir, yaitu Sukma Syah Ali Akbar. Jadi udah ngobrol-ngobrol bagaimana awal-awal beliau membuka Pop Black ini, dan tentunya banyak rintangan yang dihadapi, dan akhirnya sampai sekarang lancar dan banyak tenan-tenan yang bisa ditaruh produk ini dan bisa langsung dicari oleh masyarakat ya dengan cara yang mudah. Jadi kalau sudah banyak produknya, terus katanya tadi 1 minggu berapa produksi Mas? Kalau 1 minggu sih anak-anak produksi 125 sampai 150 Pak. 1 minggu bukan 1 hari. Minggu. Oh, satu hari. Satu hari. Iya, 1 hari. 1 hari, jadi bisa ribuan seminggu ya? Iya, seminggu Kemasannya. itu 900 sampai 1000-an Pak. Iya. Ada kemasan kecil lagi nggak selain ini? Sementara ini kita masih di satu kemasan sih Pak. Ya. Tapi rencana kita di akhir tahun ini bakal launching rasa terbaru dengan kemasan terbaru juga Pak. Oke, ya. Harganya sama. Nah, harganya kurang lebih bisa sama dan ada beberapa yang kemasan mungkin lebih kecil kita buatin Ya, harga yang lebih ya, ekonomis Pak. ekonomis ya. Dan untuk ketanannya berapa lama itu? Kalau untuk ketahanan ini di suhu ruangan itu bisa sampai 6 bulan Pak, suhu ruangan. Tapi kalau dia muatin di freezer atau di chiller, dia bisa sampai 9 bulanan. Oke. Karena produk kita ini produknya kering gitu loh Pak, tidak basah. Kalau nggak ada baso acinya gitu. Ya, kering semua ya. Kering, jadi kalau kering lebih tahan lama dia Pak. Dan kembali kalau tahan lama itu, terus masalah kuliner juga ada pengurusan izin sudah lengkap ya. Oh, sudah lengkap pengurusan izin, karena kalau kita nggak lengkap, kita nggak bisa juga masuk ke supermarket Pak. Tahun berapa itu kan? Pengurusan izinnya kami di 2022. Oh ya, udah lama mulai, ya. Udah lama. Ya, nah ini kita nggak cerita mengenai pengurusan izin, bagaimana ada yang bimbing. Tadi ikut-ikut komunitas juga seperti TDA gitu ya. Iya. Itu tempat pengalaman-pengalaman juga itu ya. Salah satunya dari teman-teman TDA juga ada yang support, karena kan kita kalau mau berjalan sendiri
agak sulit ya Pak ya. Iya. Makanya di situ kita banyak sih teman-teman, termasuk sih teman-teman dari dinas kesehatan terkait juga banyak yang mensupport kita Iya. alhamdulillahnya. Makanya perizinannya tuh alhamdulillah sih tidak terlalu sulit lah insya Allah Pak Ya, kemarin tuh. sekali kan kita tadi kalau mau buka usaha ada dua hal. Jadi pendanaan dan juga perizinan tadi Betul. yang harus Yang harus diperhatikan. diperhatikan. Mm-mm. Kalau ini kan yang buat dan juga mengolahnya kan lebih besar ke istri ya. Iya, Istri betul. tinggal di Baturaja. Istri tinggal di Baturaja. Rumah produksi juga rumahnya di Baturaja Pak. Pak Ali Akbar berapa minggu sekali pulang di Palembang? Saya kerja jadi sekarang ini masih dua sisi Pak ya. Iya, iya. Sebagai pengusaha sama sebagai karyawan. Dua dapur juga deh. Iya, dua dapur juga kan. Jauh ya. Iya, kalau saya di Baturaja di Palembang sih saya Seminggu di Senin sekali? sampai Jumat Pak. Oke. Saya Sabtu Minggu sudah pulang. Pak. Oke. Jadi kan bisa terkontrol, terpantau ya istri yang megang sana untuk penjualan di Palembang juga. Betul. Selain di Palembang di mana wilayah kota yang bisa didapat barang pop block ini yang katanya kereta tadi ada di mana? Iya, lagi? Linggau sudah ada Pak. Di Oke. supermarket Linggau sudah ada Oke, beberapa. oh. Terus di Lampung Tanjung Karang juga ada juga di supermarket ada juga Ya, Pak. oke. Jadi banyak lah ya. Boleh bertanya-tanya sini siapa tahu nanti dapat ini ya pop block. Kalau langsung ke sana tapi. Iya. Kalau langsung ke Baturaja ke pabriknya. Dan pertanyaannya boleh sih di 0711351656 ya. Nah, kalau ini kan sudah dikenal banyak nih. Ikut pameran sudah pernah belum? Pameran ini sih Atau- termasuk masih jarang sih Bazar namanya. gitu. Iya, masih jarang sih Pak karena di Palembang juga saya termasuk baru ya, Ya. baru berapa bulan Tapi ini. Baturaja? tahun ini. Kalau di Baturaja kita udah pasti diajak langsung dari dinas terkait ya di Kalau situ. misalnya kan lagi Ramadan itu kan biasanya pasar murah Kita tuh. udah ada undangan pasti Pak, Iya, iya, undangan iya. resmi karena kan kita juga ikut komunitas kan di sana. Iya, Jadi iya. teman-teman tuh di sana udah pasti kabarin kita, termasuk kalau di dinas-dinas terkait itu mereka kita udah jadi apa ya bagian dari mereka lah gitu. Apalagi dinas MKM sama dinas kesehatan tuh udah jadi bagian dari mereka pasti ngabarin, mereka pasti ngajak gitu loh. Iya. Pak. Menurut yang sudah menikmati poblak ini, apa yang mereka rasakan katanya? Apa ada rempah-rempahnya atau Oh, karena ini kan resep keluarga atau pribadi iya ya. betul. Iya. Gimana kan komennya? Kalau ini dari pribadi ya Pak ya pastinya Pak. Jadi saya tuh menilai dari pribadi bukan berarti ini sebenarnya masakan orang rumah gitu nah. Tapi saya menilainya secara pribadi Lah, ini pedas bener ya? Ada Oh, level, enggak, ada enggak. pilihan level-level enggak? enggak ada. Ah, Ini sih sebenarnya kita kemarin riset awal malahan yang pedas bener Pak. Hmm. Tapi yang pedas bener itu ternyata saya analisa tidak bisa semua orang Pak. Makanya kita untuk chili oilnya kita sekarang ganti yang sedang Pak. Sedang dalam artian dalam ketika anak-anak nyicip pun tidak kepedesan gitu loh Pak. Iya. Jadi si cita rasa chili oilnya ini nanti Bisa dikurangi lah ya. walaupun semuanya dimasukin Pak, dia hanya ada aroma pedas aja tapi nggak kepedasan. Jadi semua kalangan bisa gitu loh Pak Iya, dimakan. Ada kan orang yang tahan, ada yang Bener, ada orang tahan, ada yang enggak gitu. Nah. Tapi mungkin di lain kesempatan ada pilihan rasa atau pilihan pedas tadi ya, levelnya. Iya bisa jadi Pak. Sebenarnya Kalau nanti. kita ada masukan sama saran, Iya. mungkin bakal kita buatin level yang lebih pedas seperti seblak bener kan? Iya, iya, tapi tidak terlalu besar banyak kemasan ya. Gitu. Iya Iya. betul Pak. Terus untuk isian ini buat sendiri atau beli Mas? Kalau isian kita produksi sendiri Pak. Kayak mie itu? Oh kalau mie kita ada pesan, Ada ya, sudah ada tempatnya. pesan. Kita ada pesan langsung rekanan di ya? di Rekanan. pabrik di Jawa gitu loh Pak. Jadi lebih murah tuh ya. Lebih murah Pak, Iya. lebih praktis juga Pak. Betul. Dan pastinya lebih terjamin sih Pak, udah standar pabrik kan. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi ke izin tadi. Kalau dengan perusahaan yang satunya lagi ya mungkin kalau perizinan awal gimana tuh kalau misalnya kalau kan ada dua perusahaan itu ya. Itu juga dicek sana juga Semuanya Pak. ketika kemarin. Yang paling pertama itu ketika kita mau kerjasama dengan perusahaan itu, yang pertama pasti ditanya produk sampel. Setelah itu baru izin, Pak. Izin dilihat juga sesuai dengan mereka, dengan kriteria mereka. Setelah penilaian itu sesuai, baru bisa tanda tangan MOU. Oke. Seperti itu, Pak. Ya, jadi harus detailnya ya. Iya detail mereka malah sampelnya sampai ke Jakarta malah pengirim untuk yang perusahaan ini ya, Iya. yang lebih besar gitu loh Pak. Iya. Kalau sudah ada di apa di toko-toko ya, Mm-mm. terus
media sosial ya dia aktif juga ya. Media sosial ya kita aktifin tapi belum terlalu instan sih Pak. Ya, Tapi ada, mungkin ada update udah- teman-teman yang selebgram itu pernah yang diajak. ada, benar Ah, ada. iya, Kalau di Instagram udah Pak, teman-teman jadi selebgram Palembang ada, selebgram Jakarta juga, nasional juga ada gitu Yang loh pasti Pak. itu ngangkat ya Mas ya. Ngangkat juga itu Pak, karena memang zaman sekarang kan Iya, iya. kalau kita tidak viral ya tidak dikenal gitu nah. Iya, iya. Malahan sih sementara ini kan pasar kita masih di Sumatera nih Pak. Semoga ada kesempatan kami bisa juga ekspansi ke seluruh Jawa nantinya gitu loh Pak. Oh, amin ya. Jadi minimal Sumbaksel ya. Minimal Sumbaksel. Ya. Kalau Sumbaksel insya Allah sudah masuk sih. Sudah di Lampung sudah. Lampung sudah Pak. Karena dekat stasiun ya. Iya betul. Iya, iya. Nah, tapi di supermall juga supermarket di Iya, Lampung iya. sudah ada juga. Sudah ada ya. Jadi yang ada satu merek sebut tadi ya. Betul. Oke. Dolor ya silakan ingin bergabung di 0711351656 ya. Betaken atau bae, betaken apa bae, bertanya apa bae, diaturi bersama Ali Akbar. Dan pengambilan nama atau desain Poblak ini, Poblak ya. Itu Betul. bagaimana ceritanya? Nah itulah Pak. Ya. Ini unik sebenarnya Pak Poblak. Poblak nih kan. Apa mau nyaingi yang merek besar tadi ya? Pop juga, pakai pop Enggak juga sih sebenarnya, enggak kesana malahan Pak. Ya. Malahan lebih ngarahnya ke tagline-nya Pak. Tagline. Rasanya ngepop, pedasnya belak-belakan. Nah di situ kan Oh, ada iya. popnya Pak. Iya, iya, iya. Ada pop sama rasa pedas yang Blak-blak. belak-belakan tadi. Jadi ini Poblak ini sebenarnya singkatan dari tagline-nya. Oh. Rasanya ngepop, pedasnya belak-belakan. Oh gitu. Iya, seperti Poblak. itu. Siapa yang nemuin Mas? Yang menemukan saya ketika di kamar mandi. Itu. Iya. Ide keluar semua. Idenya keluar semua di Iya, situ. iya, Saya iya. catat keluar kamar mandi, alhamdulillah keluarlah seperti Poblak. ini. Di searching Google belum ada. Belum ada, di searching Google belum ada. Langsung didaftarkan. Langsung, ini sudah proses daftarkan sudah 1 bulan, 2 bulan apa lebih ya. Lagi, tapi katanya haki lumayan lama Pak ya. Iya, iya. 3-6 bulan katanya. Sekarang belum dapat? Iya. Belum, masih nunggu. Masih nunggu, tapi sudah daftarkan. Ya, kalau sudah daftar kan aman sudah terdaftar namanya. Tinggal buat sertifikatnya aja. Iya, tinggal nunggu keluar sertifikat. Iya, tapi kalau seumpamanya ada namanya Blak juga bisa nanya dulu ke kita. Bener, nggak bisa dia. Walaupun ada ujungnya sama, pasti nggak bisa. Tapi kemarin sudah saya tanyain sih bisa. Iya, iya. Oke. Ini 20.000 ya. Betul. Tapi mungkin tadi ada yang mau dibuat ekonomis karena kan masyarakat kita ini kan Iya, betul, Pak. Ada kan Kalangan menengah ke bawah Pak ya. ada tagline-nya nak banyak, nak murah, nak lemak. Wah betul, masuk Pak. Ini salah satu masukan juga sih sebenarnya Iya, Pak iya, bagi iya. kami. Makanya mungkin coming soon kami bakal buat kemasan yang lebih ekonomis Pak insya Allah. Iya, atau ya ini kan lokalisme yang Palembang misalnya. Betul, Iya. iya betul. Jadi kayak mungkin ada potongan pempek kecil. Insya Allah lah bakal kita buatin yang kemasan lebih ekonomis insya Iya. Allah Pak. Kalau di sebelah asli kan pakai kerupuk tadi ya. Kalau ini tadi cuanki. Cuanki betul, karena kita temanya kan seblak cuanki. Cuankinya berapa biji itu? Banyak. Cuankinya ada 4 Pak. 4. Ya. 4 terus juga ada bakso sama ada sukro. Bahas itu cikur. Cikur, kacang ya. Kacang ya. Sama mie. Mie ya betul Ya. Pak. Dan ini disamakan kayak di Jawa Barat kemarin makan. Hampir sama ya, Sama ya. hampir sama. Cuman ya kita mix-mixkan kan biar terlihatnya lebih berbeda gitu loh Pak. Iya, iya, oke. Oke, kita lanjut kembali kita di sesi yang ketiga untuk galau-galau disiapkan pertanyaannya dan diyakinkan oleh Ali Akbar bahwa ada beberapa tempat ya, supermarket, minimarket ya, dan bahkan di stasiun juga ada. Jadi bisa langsung tanya-tanya untuk mano belinya, tapi sudah tadi dijelaskan dan regonya sudah juga ya. Jadi bisa cari-cari ke sana ya. Tentunya kita sama-sama dukung UMKM. Kita lanjut kembali dengan yang berikut ini. Melati karangan Sunting Aisan gadis Palembang Ai Pagosnian rambut disuri begelung
insan gadis Palembang. Oi Palembang. Dulur, kita lanjut kembali di program obrolan UMKM Loka kita ya. Bersama owner dari Pop Black ya, yaitu ada Sukma Syah Ali Akbar, tapi lebih dikenal dengan Ali Akbar ya. Dan sudah bercerita tadi tentang bagaimana bentuk modifikasi ya, terus berbenah dengan riset-riset yang luar biasa. Kita lanjut kembali Lur bersama narasumber kita. Kalau Cik Ali ini kan tinggal di Palembang. Iya, betul. Dia bekerja sekarang ya. Terus kalau sudah ini maju ya, totalitas kira-kira siap dan lepas. Ini salah satu pertanyaan juga dari kawan-kawan Iya, sebenarnya tantangan. tadi. Kok masih begawe sih padahal usaha lah aduh. Sebenarnya sih kalau saya sih siap sih sebenarnya, Wak. Iya. Tapi kadang-kadang kita pikir juga lingkungan keluarga nih, Pak, yang kita pikir ke. Iya. Itu kadang keluarga nih kalau masih begawe biarlah begawe usaha biar jalan juga. Iya, Cetun. benar. Ternyata memang aku pikir ke juga sih memang masuk akal Totalitas, juga iya. gitu kan. Tapi memang di usaha ini yang sekarang ini masih kalau bagi aku masih belum totalitas gitu Iya. loh, Pak. Karena kita paham kan masih dibagi waktu gitu loh, Pak. Betul. Jadi kalau untuk jawabannya sih untuk sementara ini sih saya pengennya usaha tuh nanti bakal kita totalitas, mungkin kita nyari karyawan yang bisa lebih ini loh, Pak, pengganti kita. Ya, orang yang Jadi, aktif. kita ngasih manajemen ke orang yang memang bisa kita percaya nantinya. Ya. Untuk lebih totalitas lagi, karena kalau sekarang ini bukan berarti saya tidak berani untuk melepaskan pekerjaan, tapi karena di sisi lain tuntutan juga sih gitu loh, Pak. Tuntutan apalagi dari keluarga istri ini semuanya keluarga pekerja gitu nah kan. Jadi saya pengennya sih dengan usaha yang sekarang juga pelan-pelan aja lah gitu, Pak. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa pengen sukses bahasa uang tuh kan, tapi ternyata kita ke ibaratnya perhitungan kita salah gitu. Jadi enaknya sih kalau bagi aku sekarang usaha ini kita tetap cari slow-nya biar tetap bisa terus meningkat. Iya. Terus juga kerjaan kita ini tetap kita kerja ke karena saya juga sih termasuk bangga sih kerja di sini gitu loh, Pak. Iya. Walaupun ibaratnya dari penghasilan kan jauh daripada Ini usaha. masih kan baru ya, gitu kan ya. Betul. Dari pekerjaan lama juga pindah ke sekarang Betul. nih. Nah, ada karir sendiri di situ kan? Iya betul, Iya, Pak. betul. Jadi kalau bisa berjalan di dua sisi kenapa tidak gitu loh, Pak. betul. Dari Poblak yang awal hingga Poblak sekarang itu ada peningkatan produksi berapa persen? Dari 2024 Iya. dari 2024 ke 2025 nih alhamdulillah lumayan signifikan, Pak. Karena di 2024 ini kita sudah kerjasamanya dengan beberapa supermarket, Iya. tapi di 2025 kita sudah didongkrak dengan Berapa brand kalau kerjasamanya? kalau yang sekelas provinsi mungkin sekitar 3-4 brand. Ya. Tapi kalau lokal seluruhnya di kabupaten sudah kita support, Pak. Oke. Kayak toko-toko kecil biasa mereka udah Oh, ada. udah Toko permintaan udah. oleh-oleh ya. Bener, toko oleh-oleh, terus toko yang frozen food kayak gitu, sudah ada permintaan semua gitu. Iya, Nah, iya. kalau dalam kota ini kalau dalam kota besar kayak Palembang ini kita mainnya masih di supermarket, Pak. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi ada peningkatan dari 2024 hingga 2025. Betul. Dan dulunya mungkin kata tadi ngomong pesan kemasannya cuma 1.000, sekarang sudah mulai 20.000. Iya, betul. Ya. Dan kemasan ini dari luar. Kemasan ini made in Solo, Pak. Oh, Iya. di Solo sana ya. Iya, dari Solo sana kita buat. Jadi- Karena kita cari informasi di Palembang juga belum ada, Pak. Yang langsung dicap. Yang langsung di pre-packing seperti ini. Belum ada. Saya tuh nyari-nyari kalau ada Palembang baik kan. Iya, Jadi kita iya. lemak langsung jingok kan. Ternyata udah ada. Iya. Kayaknya ada tuh di
dekat Masjid Agung masuk ke dalam tuh? Oh nggak ada pak. Iya. Bukan pak. Bukan ya, dia Bukan. jual kemasan aja. Dia jual kemasan kayak biasa, Oh. percetakan kayak biasa, bukan kemasan khusus frozen apa namanya tuh paper bowl, bukan. Oke. Jadi dia ini juga kan ada kemasan khusus karena menjaga steril juga, Betul. sama menjaga apa dia tuh lamanya produksi. Betul. Ya. Salah bisa satunya tahan. itu juga. Jadi kalau terbuka sedikit kan agak ini enggak. Betul, agak ya masuk angin ya Iya. bahasanya tuh. Tapi kalau di dalam kita juga ada kemasan lagi pak di dalam tuh pak. Ya buka aja isinya. Ini belum ini yang ini. Ada beberapa yang sudah kita mulai kemas lagi. Nah seperti ini pak dalamnya. Jadi kita ada kemasan lagi nih. Tapi ada juga yang belum pak. Nah ini baru dapat masukan dari kereta api kemarin tuh. Biar lebih awet mas katanya. Langsung dikemas lagi. Nah ternyata dikemas lagi. Nah yang ini tidak pak. Oh Yang iya ini tadi iya. sudah. Ini yang terbaru sudah. Terbaru ya. Benar. Tapi sudah habis semua itu yang diambil toko nih. Itu. Jadi memang dicari-cari poblak nih. Iya. Jadi antara kemasan lama, kemasan baru rupanya bertemu dia. Ketemu benar. Tapi minimal tidak ada lama-lama bener ya, paling dia setengah bulan lah ya. Kalau di beberapa supermarket di Palembang nih seminggu sekali, kadang-kadang Selalu kita masuk. baru masuk tuh ya cepet lah permintaannya gitu loh Pak. Kalau untuk di supermarket ya, apalagi supermarket yang 24 jam ya. Gitu. Oke ya. Oke Mas, kayaknya di penghujung program ini kita sudah lihat poblak yang luar biasa. Nanti kita coba juga ya. Siapa tahu kita mampir di toko yang Iya, mampir. di toko yang katanya sebutkan tadi ya. Iya. Atau juga mungkin ketemu di stasiun ya. Iya. Sehingga paca cicip ya. Jadi poblak ini dikemas dengan menarik dan tinggal seduh. Ya. Air panas yang di termos bisa. Cukup air mas termos bisa. Oke. Tinggal tunggu 2 sampai 3 menit lah untuk ininya masakin mie-nya kan. Oh, tutup aja ya. Tutup aja langsung. Ya. Untuk harapan ke depan Mas, ya, untuk usaha kita. Harapan ke depan itu tadi sih, harapan ke depan pengennya brand Pop Black ini dikenal di seluruh Indonesia, Pak. Terus juga kita sudah bisa dijangkau di seluruh Indonesia. Jadi kita pengennya nanti bukan eksis di Sumatera aja, tapi pengennya eksis di seluruh Sumatera. Gitu. Termasuk juga kalau untuk di stasiun tadi pengennya di seluruh stasiun Indonesia nih ada gitu. Nah, rencana ke depannya insya Karena di Allah. stasiun itu kan bukan hanya orang yang naik kereta, tapi yang di luar juga. Betul. Yang kawannya pengen seluruh Indonesia dan bisa Mungkin bersaing. bisa di bandara juga lah ya. Bisa Pak, makanya kita juga lagi pengen cari relasi lah ke situ ya untuk teman-teman semoga bisa. Karena di bandara itu ada tempat pusat oleh-oleh itu. Betul Pak, kayak PMP kan udah masuk situ Iya, ya. betul. Palembang. Ya. Oke, satu lagi mungkin ada harapan untuk punya tempat atau counter apa Oh distro pengen sendiri. juga betul. Jadi Pengennya nanti kalau udah punya brand dan punya nama besar sih kita pengen bukan juga. hanya poblak ya, tapi Iya banyak betul. ya. Tapi salah satunya dengan identitas ini Pak, semoga kita bisa buka kayak apa ya, kayak megacuan gitulah Pak ya. Jadi bisa disantap langsung oleh masyarakat setempat lah. Oke. Terima kasih Pak Ali Akbar ya. Semoga sesuai dengan namanya. Ya usahanya besar ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya menasional, mendunia lah. Amin. Karena bawa Mendunia nama, betul Pak. bawa nama kuliner tradisional Indonesia, kan. betul. Ya, Oke, ya. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, terima Sampai kasih, ketemu lagi kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dor Galo-Galo sudah kita ikuti ngobrol-ngobrol bersama Ali Akbar ya, pemilik atau founder dari Pop Black ya. Nah, jadi nanti yang mau menikmati Pop Black ya, silakan cari-cari. Kata tadi sudah disebutkan ada beberapa tempat ya. Sehingga Paca memberikan apa ya, dukungan bagi UMKM yang ada di Kota Palembang atau Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.